yang sudah menyampaikan materinya bukan hanya membedah buku kita, tetapi membedah jiwa dan pikiran kita, gitu ya. Kita baru mikir ini judul, ini pelayan gitu ya, banyak sekali ternyata PR kita dan dunia PLS ini sebenarnya Bapak, walaupun saya orang baru Pak di dunia PLS, tapi setelah saya merasakan banyak sekali peran yang bisa kita lakukan. Karena dunia formal itu malah sepi banget gitu ya, terbatas banget gitu loh Pak. Dan lebih besarnya itu semua harus bisa berperan di dunia PLS. Mudah-mudahan ini membuka bukan saja mata dan hati kami yang sedang menulis buku atau menyelesaikan tugas ya Pak, tapi termasuk juga anak-anak yang dari S1 ya, karena kalian beruntung, karena zaman saya S1 belum dapat kayak gini. Ini jadi lebih beruntung lah generasi sekarang. Oke, Pak Adib, ada satu door prize yang mau dibagi panitia Bapak, tapi dengan syarat bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Adib. Oke Pak, tadi kan udah panjang lebar, kasih gambar, kasih cerita. Satu kasih pertanyaan yang bisa menjawab, tolong jangan langsung jawab. Angkat dulu tangan, nanti Pak Latif yang pilih siapa yang menjawab ya Pak ya. Iya, hadiahnya adalah apa Mas Saida? Ada Shopee Pay senilai Rp20.000. Iya, silakan Pak. Apa nama judul buku yang dibedah pada hari ini? Ayo angkat tangan. Yang duluan yang baju itu ya Pak ya. Nih Bapak setuju banget ya menjawab. Oke, boleh dibantu dong? Naiknya diberikan. Ya, boleh disebutkan nama dari mana ya Pak? Silakan Pak. Baik, saya Subari dari Malang. Nanti dapat buku. Dari Pondok Pesantren Nanti dapat buku. Nasional Terima Malang. bu. Baik, judul bukunya yang dibedahin adalah membangun masyarakat melalui pendidikan luar sekolah. Betul Pak? Betul. Oke, nanti sudah dicatat namanya dan akan dihubungi kan. Nanti silakan menghubungi panitia atau Mas Haidar ya untuk pengambilan hadiahnya. Terima kasih Pak Latif. Oke, kita akan masuk yang narasumber kedua. Kami persilakan kepada Pak Yai Abdul Rahman. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Latif, Pak Adib, teman-teman sekalian, terutama dari PS S1, sebagaimana judul buku yang dibedah pada pagi atau pada siang hari ini, yaitu membangun masyarakat melalui pendidikan luar sekolah. Ini merupakan satu tantangan dan peluang bagi kita bersama. Kenapa saya katakan peluang dan tantangan bagi kita bersama? Karena pendidikan luar sekolah untuk saat sekarang ini mungkin berbeda dengan 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu itu masih banyak peluang-peluang dan kesempatan bagi lulusan pendidikan luar sekolah yang tidak bisa mengambil peluang dan kesempatan sebagaimana yang diberikan bagi mereka masyarakat yang menempuh pendidikan formal. Tapi saat sekarang ini, ya, pendidikan luar sekolah diberikan kesempatan dan peluang yang sama oleh pemerintah untuk menempuh atau memperoleh kesempatan sebagaimana lulusan-lulusan pendidikan formal. Salah satu contoh, kalau 10 tahun yang lalu mungkin anak-anak program kesetaraan paket ABC itu tidak bisa melanjutkan pendidikan formal SMP, formal negeri, favorit dan sebagainya, demikian juga SMA maupun perguruan tinggi, karena ada aturan-aturan yang membatasi mereka. Salah satu contoh mungkin ijazah. Ijazah pendidikan non formal ini bisa dikeluarkan setelah semua proses pendaftaran sekolah-sekolah formal itu selesai, baru ijazah non formal bisa dikeluarkan. Tapi saat sekarang tidak. Saat sekarang tidak seperti itu, hampir bersamaan. Sehingga peluang dan kesempatan bagi para warga belajar pendidikan non formal atau pendidikan
ini memberikan kesempatan yang luar biasa pada warga belajarnya, sehingga mereka bisa mengikuti seleksi atau persaingan-persaingan sebagaimana para siswa atau mahasiswa ke pendidikan yang lebih tinggi. Sebagaimana pengalaman kami yang kami kelola, bahwa terutama anak kami yang kami arahkan, yaitu yang nomor 2 itu kami arahkan untuk mengikuti pendidikan homeschooling pada waktu SD. Sudah, karena sekolah di pendidikan formal cuma kadang-kadang pulang awal jam 9, tidak pulang main game, nanti pulang ke rumah sampai jam berapa, nggak tentu halanya sampai sekian waktu. Akhirnya kita buatkan di lembaga homeschooling. Akhirnya kita mulai anak saya itu homeschooling, dari situ homeschooling berkembang. Kemudian bagaimana untuk mengangkat homeschooling ini agar bisa diterima oleh masyarakat. Akhirnya anak kami yang nomor 2 kami masuk di SMP Negeri 4, itu termasuk salah satu SMP Negeri favorit yang ada di Kota Kediri. Kemudian setelah tamat dari SMP Negeri 4, sekarang di SMA Negeri 7. Ini juga termasuk favorit. Sehingga dengan kita bisa memberikan masyarakat pilihan untuk bisa menerima keberadaan pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah, tapi kita juga bisa memberikan satu solusi. Apabila mereka tamat dari pendidikan luar sekolah, mereka juga mampu untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan-pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan apa yang diharapkan. Bukan hanya itu saja, bagi anak-anak SMP yang di paket B, yang kedapatan dari mereka keluarga yang kurang mampu dengan berbagai faktor dan permasalahannya, akhirnya kita dorong untuk bisa sekolah atau melanjutkan pendidikannya di sekolah yang kami kelola, yaitu untuk paket B. Tapi bagi mereka yang potensi, ini juga tidak kita arahkan di paket C. Tapi bagaimana dia bisa masuk diterima di SMP di SMA favorit. Salah satu contoh itu ada yang diterima di SMA Negeri 1, SMA Negeri 6, SMA Negeri 5, SMA Negeri 7, dan SMK Negeri seperti itu. Sehingga dengan begitu masyarakat akan melihat bahwa paradigma pendidikan non formal yang dulu itu sebagai hanya keterpaksaan masyarakat, tapi betul-betul saat sekarang merupakan jadi alternatif atau pilihan masyarakat untuk bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian demikian juga bagi siswa kami yang berada di paket C atau kesetaraan setara SMA, ini bagaimana kita berikan satu dorongan motivasi untuk bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan benar, sehingga seusai menyelesaikan pendidikan paket C, mereka juga bisa bersaing untuk menikmati yaitu bangku perguruan tinggi. Salah satu contoh, banyak siswa-siswa kami dari paket C yang diterima di UB Bandung, kemudian IAIN Kediri, UIN Tulungagung, ada di Indonesia dan sebagainya. Mudah-mudahan tahun depan ada yang diterima di UN. Dan itu mereka melalui tes, bukan hanya jalur afirmasi dan sebagainya, tidak, tapi mereka melalui tes bersaing seluruh mahasiswa di Indonesia dan mereka bisa diterima. Sehingga di sini dapat dibuktikan bahwa para siswa yang menempuh pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal itu bukan karena mereka tidak mampu dalam berpikir, tapi karena faktor-faktor yang lain, mungkin faktor ekonomi dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya mereka mampu. Bahkan banyak siswa kami yang pada waktu pandemi itu mampu menerbitkan buku, walaupun mereka berkelompok 5 orang dan sebagainya. Mereka tidak ada, mereka cuma paket A setara SD, tapi dengan bimbingan yang terakhir dia bisa menerbitkan satu buku yang sudah ada ISBN-nya. Ini luar biasa sekali. Bahkan ada salah satu siswa kami dari paket C itu betul-betul kondisi ekonomi yang kurang mampu, kemudian maaf sampai saat sekarang hampir wisuda pun dia juga usaha beli es krim itu dijual seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan semangat yang luar biasa, tekad yang luar biasa, akhirnya dia akan mampu menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi. Saudara-saudara sekalian, utama dari S1 PLS, bahwa kepuasan kita, kebahagiaan kita bukan hanya diukur dari apa materi yang kita peroleh, tapi pada saat kita mencapai satu titik tertentu, kebahagiaan tertentu, kalau kita bisa mendorong orang lain atau masyarakat lain mencapai kebahagiaan tertentu dari yang tidak mungkin diperkirakan melanjutkan pendidikan tinggi, kemudian dia bisa menyelesaikan, ini adalah satu luar biasa.
Sebagaimana yang kami lakukan, ini maaf, ketepatan lembaga yang kami kelola PKBM Al-Madinah ini baru operasi sekitar 2015. Jadi sampai saat sekarang ini masih sekitar 4 tahun atau 8 tahun. Tapi bagi adik-adik S1 PNS ini terutama hendaknya memiliki satu komitmen yang sangat luar biasa, komitmen yang sangat kuat. Apapun dan siapapun itu, kalau kita ada satu upaya untuk memiliki mimpi, untuk bisa mewujudkan mimpi itu ada sesuatu yang tidak mustahil, Bapak Ibu. Karena apa? Kalau saya ini semuanya serba kepepet, serba terpaksa ya Pak Latif, karena umur sudah tidak mungkin lagi yang seperti yang muda-muda itu, tapi semuanya sudah kepepet. Sebagaimana yang tadi disampaikan, saya menyelesaikan S2-nya PAI ini setelah saya 19 tahun tidak sekolah. Waktu itu saya mendaftarkan istri saya